Halo, kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas terkait dengan perhitungan pondasi, perencanaan pondasi. Di sini kita menggunakan pondasi footplate. Ini seperti gambar ini, di mana ini merupakan data perencanaan kita, data tanah, dimensi pondasi, bahan konstruksi, bahan rencana pondasi. Ini merupakan hasil output dari SAP. Kita dapat dari sana. Aksial beban terfaktor, momen arah X, momen arah Y. Nah, seperti data perencanaan tersebut. Langkah pertama itu kita akan menghitung kapasitas dukung tanah menurut Terzaghi dan Frank, dan nanti kita hitung menurut Meyerhof. Yang pertama menurut Terzaghi, di mana Q sama dengan C dikali NC dalam kurung 1 plus 0,3 B per L tambah df dikali lambda NQ plus 0,5 dikali B dikali lambda dikali N dikali dalam kurung 1 min 0,2 B per L, mana C 215, df tambah pondasi 2, lambda 17,6, B sama dengan 3, L sama dengan 3, sudah digesek dalam, yaitu peta 0,593 radian, A sama dengan 4,008, Y 72,365. Faktor kapasitas dukung tanah menurut Terzaghi NC didapatkan 52,554, NQ 36425, N lambda 35,134. Ya, didapatkan kapasitas dukung izin tanah yaitu 16013,314 kN per meter persegi. Kapasitas dukung tanah yaitu QU per 3 5337,771 kN per meter persegi. Selanjutnya menurut Meyerhof, kapasitas dukung tanah menurut Meyerhof yaitu Kia sama dengan QC per 33 kali dalam kurung B tambah 0,3 per B kuadrat dikali KD dalam satuan kilogram per cm persegi, dengan KD sama dengan 1 plus 0,33 D per B 1,22, harus lebih kurang dari 1,33. Diambil KD 1,22, tambahkan bonus QC 1,125 kg cm persegi, sehingga kapasitas dukung menurut Terzaghi yaitu kita dapatkan 559,167 kg per meter persegi. Ini rekapitulasinya menurut Terzaghi, menurut Meyerhof. Kontrol tegangan tanah, luas dasar footplate A sampai B kali BY sama dengan 9 meter persegi. Tanah momen arah X 4,5 meter persegi pangkat 3. Tanah momen arah Y 4,5 meter pangkat 3. Tinggi tanah di atas footplate yaitu kedalaman pondasi dikurangi tebal footplate-nya 4 meter. Tekanan akibat berat footplate 39,04 kN per meter persegi, mana X yaitu MOX per PU 0,093 meter lebih kecil dari BX per 6 0,5. EY MUY per PU 0,122 meter lebih kecil dari PE per 6 0,5 meter. Oke. Dengan tanah maksimum yang terjadi pada dasar pondasi, di mana Qmax ini harus lebih kecil dari QA, yaitu 498,878 kN per meter persegi, lebih kecil dari 559,167 kN per meter persegi. Oke. Tegangan tanah minimum yang terjadi pada dasar pondasi minimum yaitu 222,002 kN meter persegi, di mana minimum ini harus lebih besar daripada 0. Oke. Ya, geser pada footplate, tinjau geser arah X, di mana jarak pusat tulangan tanah silar beton D 0,75 meter, tebal efektif footplate D sama dengan H min D. Di akson 0,525 meter, jarak bidang kritis footplate 0,988 meter. Tegangan tanah pada bidang kritis geser arah X, ya, sama dengan 407,74 kN per meter persegi. Geser arah X yaitu
1200,093 kN. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah X, BY sama dengan 3 meter. Tebal efektif foot plate 0,525 meter. Rasio sisi panjang sampai sisi pendek kolom yaitu BX per BY sama 1. Pot geser foot plate arah X diambil nilai kecil BY yang diperoleh dari persamaan seperti berikut. Nah, ini merupakan persamaannya, dan yaitu yang terkecil 2875,543 kN. Faktor reduksi kekuatan geser 0,75. Kuat geser foot plate yaitu theta dikali dengan PC 2156,4 kN. Syarat harus dipenuhi, yaitu theta PC harus lebih besar dari VUX-nya. Selanjutnya tinjau geser arah Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton 0,075 meter. Tebal foot plate 0,525 meter. Jarak bidang geser terhadap sisi luar foot plate 0,988 meter. Selanjutnya tegangan tanah bidang geser arah X, Y dapatkan pos 0,0774 meter persegi. Geser arah X 1200639 kN. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah X, B sama dengan 3. Tabel foot plate D sama 0,525. Rasio sisi panjang di pendek kolom sama dengan 1. Kuat geser foot plate arah Y diambil nilai VC yang diperoleh dari persamaan berikut. Terkecil ya, seperti diambil kuat geser foot plate yaitu 2875,543 kN. Faktor reduksi kekuatan geser 0,75, sehingga didapatkan data kali PC 2156,658 kN. Syarat harus dipenuhi, yaitu data PC harus lebih besar dari VUY. Tinjau geser arah font, sini merupakan data perjalanan yang sama. Lebar geser font arah X sama dengan 155. Lebar geser font arah Y 1,55 meter juga. Geser font yang terjadi yaitu 129,165 kN. Luas bidang geser font 3,255 meter pangkat kedua. Lebar bidang geser font 6,2 meter. Rasio sisi panjang sampai sisi pendek kolom C sama dengan 1. Tegangan geser font diambil nilai kecil dari FV yang dari persamaan berikut, di mana FV sama dengan 1,826 PA. Faktor reduksi 0,75. Kuat geser font didapatkan 4457,092 kN. Di mana syarat yang harus dipenuhi adalah tetap VNP lebih besar dari VUP dan tetap NP harus lebih besar dari VU. Selanjutnya kita masuk ke pembesian tulangan lentur arah X. Tepi kolom terhadap sisi luar foot plate AX BX min BX per 2 sama dengan 1,25 meter. Tegangan tanah pada tepi kolom 383,513 kN per meter persegi. Momen yang terjadi pada tegangan tanah MX sama dengan 949,762 kN per meter. Ini data perencanaannya. Yang tadi di atas, lebar pelat pondasi ditinjau, tebal pelat pondasi, jarak pusat tulang terhadap sisi luar beton, tebal efektif plat, kuat tekan beton, kuat leleh baja tulangan, intensitas baja, faktor distribusi tegangan beton. Ini seperti data di atas. Mana ROB 0,039, faktor reduksi kuat lentur yaitu 0,8, Rmax-nya 8,2, MN 1187,202 kN. Rn yaitu 1,436, di mana Rn ini harus lebih kecil dari Rmax-nya. Rasio tulangan perlukan Rho 0,004, tulangan minimumnya Rho minimum yaitu 0,04, dipakai 0,04. Luas tulangan yang diperlukan yaitu 6300 mm persegi. Diameter tulangan yaitu D22 mm. Dan tulangan yang diperlukan yaitu 181,016 mm. Jarak tulangan yang digunakan yaitu 180 mm. Gunakan tulangan D22 180. Luas tulangan terpakai yaitu 6335,545 mm persegi. Tulangan lentur arah Y, jarak tepi kolom terhadap sisi luar foot plate AY sama 1,25 meter. Dengan tanah pada tepi kolom 383,513 kN persegi. Momen daripada plat pondasi dengan tanah 949,762 kN. Lebar plat pondasi tinjau 3000 mm, tebal plat pondasi 600 mm seperti data perencanaan di atas.
Kuat lele baja, kuat tekan beton, modul resistance baja, atau display tegangan beton, di data di atas. Dimana Ruben 0,039, faktor reduksi kekuatan lentur 0,8, Air Max-nya 8,2, MN MUX per delta 1187,202 kN, RN-nya 1,436, dimana RN harus lebih kecil dari Air Max. Rasio tulang yang diperlukan di sini 0,004, minimum juga 0,004. Luas tulangan yang diperlukan yaitu 6.300 mm persegi. Jumlah tulang yang dipakai di metode 2, jatuh tulangan yang diperlukan yaitu 181,016 mm. Jatuh tulangan yang digunakan yaitu 80, sehingga digunakan tulangan D22 180. Tulangan yang terpakai yaitu 6335,545 mm. Rasio tulangan susut minimum yaitu 0,04, row susut minimum BX-nya 3000 mm, BY-nya 3000 mm, luas tulangan susut arah AX, row dikali D dikali BX yaitu 6300 mm persegi, susut arah XY juga 6300 mm persegi, di tulangan digunakan diameter 13 mm. Ya tulangan susut arah X itu 63,206 mm. Ya tulangan susut arah Y digunakan 60 mm. Dan tulangan susut arah Y yaitu 63,206 mm yang digunakan yaitu 60 mm. Digunakan tulang susut arah X yaitu diameter 13, ya 60, untuk arah Y D13, ya 60, seperti pada gambar sini. Ini yang atas ini adalah tulangan susut, ini adalah tulangan arah Y. Oke, itu aja pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.